pada tim penguji seminar hasil penelitian Bapak Profesor Dr. Isma Hajar SE, ME selaku Ketua Sidang merangkap sebagai Guru Besar FEB UPI IAI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anoes Irwan Moens MSI MM selaku promotor, Bapak Dr. Alex Zami SE MM selaku co-promotor, dan Ibu Dr. Maharlinda SE MM selaku oponen Hali. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk menguji seminar hasil penelitian saya hari ini. Judul seminar saya adalah Determinan Kinerja Karyawan Klinik Kecantikan Athena Group di Indonesia dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Mediasi. Perkenalkan, nama saya David Lee Thompson dengan nomor induk mahasiswa 2166390041. Sebelum saya memulai, saya akan menjabarkan perbaikan terhadap saran dan masukan tanggapan hasil seminar proposal kemarin. Perbaikan notulen. Perbaikan notulen dari Profesor Dr. Insinyur Anoes Irwan Moens MSc MM sebagai Ketua Sidang atau Penguji. 1. Data kinerja karyawan dari 2018 sampai 2020 sudah dilakukan. Nomor 2, lampiran kuesioner sudah dilampirkan. Profesor Dr. Isma Hajar SEMM sebagai penguji 1. 1. Sampel yang diambil dari Kota Palembang, Medan, dan Jakarta Utara. Perbaikan. Sampel yang diambil ada 200 orang dan menggunakan metode Joreskop untuk 4-5 variabel minimal. Sampel sebesar 200 dengan 13 lokasi diambil sampel secara proporsional random sampling. Halaman lamanya di 88, halaman baru yang sudah diperbaiki di halaman 90. Perbaikan terhadap Dr. Alex Zami SEMM sebagai penguji kedua. 1. Identifikasi masalah. Poin 3. Untuk klinik kecantikan Athena, kinerja karyawan belum bisa dibuat untuk 3 tahun sehubungan baru didirikan 2 tahun, yaitu 2021 dan 2022. Sampai penelitian ini dilakukan, kinerja karyawan di 2023 belum dilaporkan oleh perusahaan. Halaman lama 9, halaman baru 10. 2. Hasil survei harus sesuai dengan tabel 4.1. Tabel 4.1 sudah peneliti sesuaikan dengan survei awal seperti untuk dimensi kualitas kerja pada butir indikator nomor 2 dan 1, begitu seterusnya. Pada halaman 83 dan halaman baru pada 83 juga. Nomor 3, hasil kerja tidak sama dengan kemampuan kerja. Kemampuan kerja sama dengan tingkat pengetahuan dan tingkat pengalaman. Perbaikan. Benar, menurut pendapat dan saran penguji bahwa hasil kerja tidak sama dengan kemampuan kerja sama dengan pengetahuan dan tingkat pengalaman seseorang. Nomor 4, hasil kerja yang mana kualitas dan yang mana kuantitas. Pertanyaan ini sudah dijawab pada nomor 2 di atas dari kualitas dari sampai efektivitas. Nomor 5, identifikasi sebaiknya mengaitkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sudah diperbaiki di mana satu variabel bebas dikaitkan satu variabel terikat seperti nomor 5 dalam identifikasi masalah variabel. Desain organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Halaman lama 9, halaman baru 10. Nomor 6, pengaruh desain organisasi terhadap komitmen organisasional bab 3 tabel 3.1.1. Perbaikannya, pengaruh desain organisasi terhadap komitmen organisasional dalam bab 3 tidak ada tabel 3.1.1. Tetapi peneliti menguraikan rangkaian kerangka pemikiran untuk menyusun sebuah hipotesis. Nomor 7, tabel 4.1, perbaikan indikator dan dimensi. Perbaikannya, tabel 4.1 sudah diperbaiki sesuai dengan sintesis teori variabel tersebut yang dijelaskan dalam bab 2 per variabel pada halaman 83. Nomor 8, judul diganti menjadi Determinan Kinerja Karyawan Klinik Kecantikan Athena Group di Indonesia dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Mediasi. Sudah diganti menjadi
Determinan kinerja karyawan Klinik Kecantikan Athena Group di Indonesia dengan komitmen organisasional sebagai variabel mediasi. Berikut adalah model hasil penelitian dari kerangka pemikiran. Adapun kesimpulan yang diambil, 1. Kesimpulan pertama menjawab hipotesis pertama. Desain organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0,78 dan nilai T hitung 12,21 lebih besar daripada T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya semakin desain organisasi akan mampu meningkatkan komitmen organisasional. Adapun dimensinya adalah spesialisasi kerja di 0,83 dengan indikator pembagian kerja 0,81. Kesimpulan kedua, kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0,75 dan nilai T hitung 11,85 lebih besar dari T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya, semakin tinggi efektivitas, kreativitas akan mampu meningkatkan komitmen organisasional. Adapun dimensinya adalah pencipta 0,8 dengan indikator berkembang 0,77. Kesimpulan ketiga, efikasi diri berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan koefisien jalur 0,80 dan nilai T hitung 12,55. Lebih besar daripada T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya, semakin tinggi efikasi diri karyawan akan mampu meningkatkan komitmen organisasional karyawan. Adapun dimensinya adalah magnitude 0,85 dengan indikator menghindari situasi dan perilaku di luar batas kemampuan di 0,83. Kesimpulan keempat, desain organisasi, kreativitas, efikasi diri secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional dengan R-square 0,59 dan error varian 0,41, nilai F hitung 9,38 atau F hitung lebih besar daripada F table 4,88. Maka H0 ditolak, HA diterima. Artinya, ketiga variabel eksogen secara bersama-sama dapat meningkatkan komitmen organisasional karyawan. Adapun variabel yang dominan adalah efikasi diri dengan dimensinya adalah magnitude 0,85, indikator menghindari situasi dan perilaku di luar batas kemampuan di 0,83, sedangkan komitmen organisasional direfleksikan oleh dimensi komitmen efektif 0,82 dengan indikator keinginan berakhir di organisasi 0,80. Kesimpulan kelima, desain organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur 0,76 dengan T hitung 12,02 lebih besar daripada T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya semakin baik desain organisasi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Adapun dimensinya adalah spesialisasi kerja di 0,83 dengan indikator pembagian kerja yang jelas di organisasi di 0,81. Kesimpulan keenam, kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur 0,73 dan nilai T hitung 11,51 lebih besar daripada T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya, semakin tinggi kreativitas karyawan dalam bekerja akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Adapun dimensinya adalah pencipta 0,80 dan indikator berkembangnya kreativitas dan karyawan di 0,77. Kesimpulan ketujuh, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur 0,78 dan nilai T hitung 12,31 lebih besar daripada T table 1,96. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya semakin baik efikasi diri karyawan akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Adapun dimensinya adalah magnitude 0,85 dengan indikator menghindari situasi dan perilaku di luar batas karyawan 0,83. Kesimpulan ke-8, komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur 0,84 dan nilai T hitung 12,41 lebih besar daripada T table 1,96.
Berarti H0 ditolak, HA diterima. Artinya semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Adapun dimensinya adalah komitmen efektivitas 0,82 dengan indikator keinginan berkarir di organisasi 0,80. Desain organisasi, efektivitas, efikasi diri, dan komitmen organisasional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan R-square 0,88 dan error varian 0,12. Nilai F hitung 4,55 atau F hitung lebih besar daripada F table 3,61, maka HO, H0 ditolak, HA diterima. Artinya, keempat variabel tersebut, 3 eksogen dan 1 intervening secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 88%. Adapun variabel yang dominan adalah komitmen organisasional di 0,84, dimensi komitmen efektif 0,82, indikator keinginan berkarir di organisasi 0,80, sedangkan variabel yang merefleksikan kinerja karyawan adalah kualitas kerja di 0,84 dengan indikator kemampuan karyawan dalam bekerja 0,80. Berikut adalah implikasi manajerial dan saran manajerial, saran penelitian lebih lanjut. Implementasi manajerial 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika organisasi dengan dimensi spesialisasi kerja, kreativitas dengan dimensi pencipta, dan efikasi diri dengan dimensi magnitude dari karyawan yang mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya komitmen organisasional, terutama dalam dimensi komitmen efektivitas karyawan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implementasi manajerial yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan komitmen organisasional dengan melalui meningkatnya efikasi diri dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi magnitude. Sehingga karyawan pada klinik kecantikan Athena Group di Indonesia harus mampu meningkatkan magnitude dan juga didukung oleh dimensi generality dan strength pada karyawan pada klinik kecantikan Athena Group di Indonesia. Adapun variabel eksogen tersebut dapat memberikan kontribusi sebesar 59%. Implikasi manajerial 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika desain organisasi dengan dimensi spesialisasi kerja, kreativitas dengan dimensi pencipta, dan efikasi diri dengan dimensi magnitude, dan komitmen organisasional dengan dimensi komitmen efektivitas yang dimiliki oleh karyawan dapat disatukan dan disinergikan, maka akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan sebesar 88%, terutama dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan komitmen organisasional pada karyawan dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi komitmen efektif dengan indikator kualitas kerja karyawan pada klinik kecantikan Athena Group. Saran manajerial. Berdasarkan hasil data deskriptif dan hasil data LISREL, maka saran manajerial yang dapat diajukan untuk perbaikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Variabel desain organisasi dengan dimensi wewenang dengan indikator pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya manusia, juga dimensi formalitas dengan indikator pengendalian pekerjaan dan dokumentasi. 2. Variabel kreativitas dengan dimensi penemu dan indikator terkini dan serius. 3. Variabel efikasi diri dengan dimensi strength dan indikator keyakinan efikasi yang lemah dan keyakinan yang mantap bertahan dalam usahanya. Nomor 4. Variabel komitmen organisasional dengan komitmen berkelanjutan dan indikator bersedia mengorbankan kepentingan pribadi, ketertarikan pegawai dan pada perusahaan dan tidak nyaman meninggalkan pekerjaan. 5. Variabel kerja dengan dimensi efektivitas dan indikator kemampuan melebihi standar dan memiliki tanggung jawab dalam bekerja. Saran penelitian lebih lanjut. 1. Pada variabel komitmen organisasional terhadap kontribusi pengaruh positif dari variabel desain organisasi, kreativitas, efikasi diri sebesar 59%. Untuk itu, terhadap 41% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lainnya seperti variabel pengetahuan, keinovatifan, dan desain dan peran supervisor, sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap komitmen organisasional karyawan pada klinik kecantikan Athena Group dapat lebih besar lagi. 2. Penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasional sebagai variabel antara atau mediating, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila dilakukan pada objek-objek klinik kecantikan yang lainnya selain Athena Group.
Sekian presentasi seminar hasil penelitian saya. Selamat pagi.